Rasanya itu kurang afdol aja ya kalau gua belum nyobain sedikit lebih lama untuk menggunakan Google Pixel. Jadi ini dia penggunaan Pixel 8 Pro dalam 3 bulan terakhir. Yang pertama gue pengen ngasih tahu kalau Pixel 8 Pro yang kita punya ini kita beli second ya. Tapi bukan berarti tuh secondnya itu barang yang udah lama banget, karena Pixel 8 Pro ini kan kondisinya ini masih baru dan ini kita beli di toko online di Indonesia, dan masuknya itu hitungannya resmi karena ada bayar pajaknya, ada bayar emailnya, jadi dipastikan untuk digunakan di Indonesia itu aman. Nah, warnanya ini warna putih, storage-nya yang 512 dan barang yang resmi ada surat pajaknya, jadi dipastikan email aman. Kalau beli second pastiin kalian beli yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian beli second ataupun kalian baru, pastiin juga tempat belinya aman dan udah dibayarin pajaknya seperti tokonya temen gue nih, ada di Gonrai Store atau di Bili Lagi. Ngomongin soal desain, ini Pixel 8 Pro ini sebenarnya soal selera ya, tapi gue sangat suka yang warna putih karena ini warna putihnya hitungannya bukan putih yang mengkilap, ini putihnya tuh putih yang matte. Jadi kelihatan kayak subtle gitu. Dan pinggirannya ini berbahan stainless terus mengkilap, jadi kelihatannya agak shiny ya, termasuk di bagian frame pinggirnya dan juga di frame kameranya. Overall untuk desainnya gue suka banget karena ini kelihatan kayak menyatu gitu ya, warna putih dan stainless steelnya. Dan ukurannya ini juga nggak bisa dibilang yang gede banget, sepertinya tuh lebih tipis terus lebih enak digenggam. Jadi kalau dibandingin sama HP yang ultra misalnya kayak S24 Ultra atau iPhone 15 Pro Max, ini tuh lebih enteng dan lebih nyaman buat digenggam. Dan satu lagi terakhir, paling ini layarnya nih, layarnya sekarang udah flat, jadinya gampang buat masang tempered glassnya. Layarnya Super Actua Display juga gorgeous banget dengan tingkat kecerahan di atas rata-rata, dan ini salah satu yang terbaik di dunia. Warna yang ditampilkan juga sangat akurat. Gue sendiri sangat menyukai layarnya Pixel ya, salah satunya adalah keakuratannya dalam menampilkan sRGB, yang dimana ini selalu gue gunakan misalnya pada saat gue mengedit foto RAW atau mengedit video di HP ini tuh itu akurat banget karena layarnya yang benar-benar menampilkan warna yang sesuai aslinya. Ada dua settingan, jadi kalau misalnya kalian suka yang natural itu pilih yang natural, tapi kalau kalian lagi nonton film misalnya bisa gunakan yang adaptif yang warnanya itu lebih ngeboost lagi. Kualitasnya ini udah pasti nggak kaleng-kaleng, nonton nikmatin konten juga asik banget dipadukan sama speaker yang kualitasnya ini setara ya, hampir ya bisa dibilang sama lah kayak iPhone 15 Pro Max. Gue sendiri ini banyak install aplikasi nonton di HP ini dan lebih sering nonton di HP ini dibandingkan dengan iPhone yang gue pakai. Nah lanjut ke vibrating motornya, sayangnya ini sayang banget ya, vibrating motornya tuh seperti terlalu keras, walau sebenarnya asik-asik aja dipakai buat ngetik. Cuman ya kalau misalnya dipakai buat ngetik itu dalam suasana yang hening sepi nih, nggak ada siapa-siapa, itu vibrating motornya tuh sampai kedengeran tung 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 kayak gitu. Saking kencengnya tuh suara vibrating motornya, agak sedikit ngeganggu sih. Tapi kalau suasananya normal, suasananya lagi ada di outdoor apa di mana, itu sebenarnya enak vibrating motornya. Next kita ke bagian performanya nih, Google Pixel 8 Pro yang pakai Tensor G3 ini kalau dibandingin sama yang sejamannya ya kalah sih ya, kayak S23 Ultra itu pakai 8 Gen 2 ya, ini sebenarnya masih ada di bawahnya. Walau sebenarnya kecepatannya tuh bisa dibilang hampir mirip-mirip ya, kayak gue misalnya nih ngedit video kayak di CapCut, terus ngedit foto, postingan, kerjaan video pendek gue itu juga banyak dikerjain pakai HP ini, termasuk kemarin ya di acara Galaxy Unpacked. Overall sebenarnya gue puas ya menggunakan HP ini ya, tapi semenjak masuk ke update bulan Februari itu kalau nggak salah, gue ada menemukan sebuah bug yang cukup rese, yang ngeselin, yang bikin gua lumayan kesel sama HP ini. Yaitu ngebug pada saat dia di aplikasi chat kayak WhatsApp atau Telegram
Misalnya nih kita baru dapat notif pesan ataupun kita ngetik jawab ya pesan tersebut. Nah sehabis itu keyboardnya nge-freeze beberapa detik dan baru bisa digunakan lagi. Dan itu ngeselin banget. Udah 2 bulan gua ngalamin ini, gua coba update di bulan Maret kemarin, gue pikir bakalan ada fixnya, ternyata enggak. Jadi semoga aja di update berikutnya ini dapat fix ya, karena ini ngeganggu banget. Meskipun ini kecil tapi ngeganggu banget. Secara performa sih gue merasa puas, gue bukan pengguna gaming, game gue juga cuma Clash Royale doang. Tapi untuk produktivitas ini secara performa Tensor G3 menurut gue udah lebih dari cukup. Performa baterai menurut gue udah cukup, tapi cenderung sedikit kurang sih. Selama penggunaan gue ya sekitar 3-4 jam screen on time, yang kadang bisa lebih dikit, itu bisa nyampe 5 jam. Ini dengan catatan ya, dipakai digunakan sebagai daily primary phone. Jadi penggunaan gue tuh benar-benar dipakai buat liputan, terus foto, video. Jadi ya maklumin, pasti dapat screen on time-nya segitu. Tapi ini tergolong kurang sih. Satu hal yang bikin gue penasaran dari Pixel 8 Pro adalah kemampuan kamera ultra wide-nya. Secara setup nih semua 3 kamera belakangnya udah 50 megapiksel, tapi yang menarik perhatian gue adalah lensa ultra wide-nya. Dengan focal length yang lebar 12 mm ditambah bukaan yang cukup lebar juga, sensornya juga besar. Gue berharap HP ini punya kemampuan low light yang kece khususnya buat astrofotografi. Dan bener aja, hasil astrofotografi untuk lensa ultra wide nya ini ngeri banget. Jadi gue kemarin udah sempet nyobain. Kalau kalian belum nonton, coba nonton di channelnya Indra atau channelnya Mas Mobi. Itu ada vlognya, kita jalan-jalan hunting foto. Dan gue fotonya menggunakan kamera ultra wide dari Pixel 8 Pro ini untuk nangkep Milky Way. Dan hasilnya minim noise, itu Milky Way nya kelihatan cakep banget. Overall semua kameranya juga punya hasil yang bagus sih, tapi karena rasa penasaran gua sama lensa ultra wide-nya udah kesampean, gua rasa udah cukup puas ya sama kamera Pixel 8 Pro ini. Jadi langsung aja kita lihat hasil foto-fotonya. Put me in the coffin, your head home coughing, with some new ones calling you exotic. Back it up and keep the thing marching. Thought it'd be a hard thing, I was with no oxygen. Thought you'd be more confident, girl, I almost let go, but they were in my thoughts again. Keyturn, here you coming in, boom boom with the love again. This time I won't fall for it, no, 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 no. You won't leave it back in the long ago. Now you're pretending that it's not true. It's like he hit you with the KO, 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 yeah, ooh. I tell you if you get how I feel, but you're caught up in chasing that dream. It's like he hit you with the KO. Closing gua ini menggunakan Pixel 8 Pro selama 3 bulan ini ya bercampur ya. Ada rasa seneng karena kameranya bagus, ada rasa kesel karena ada bugnya ini yang ngeganggu di aplikasi chat yang belum beres dalam 2 bulan terakhir. Dan sisanya Pixel adalah sebuah HP yang anti mainstream. Meski begitu pilihan casingnya tuh banyak. Kita bisa dapetin kayak brand-brand yang cukup terkenal, kayak di brand gue udah cobain di Pixel 7 Pro, dan di tahun ini gue nyobain casing dari Bellroy untuk Pixel 8 Pro. Jadi pilihan casingnya tuh beragam, banyak, jadi kita bisa refresh, nggak selalu menggunakan casing yang itu-itu aja. Selain itu, HP Google juga akan menghadirkan fitur-fitur terbaru di Android itu melalui device-nya, termasuk di Pixel 8 Pro ini yang paling duluan. Contohnya kayak Circle to Search, terus AI, ada Translate, ada Interpreter. Itu semuanya udah ada di HP ini, dan softwarenya itu juga soft banget ya, smooth, terus launcher dengan UI yang minimalis, simple, cukup mature ya untuk gua, karena gue suka yang simple dan minimalis seperti ini. Terakhir, karena update-nya yang panjang, gue rasa gue udah cukup ya menggunakan HP ini, karena update-nya masih panjang banget. Jadi gue pertimbangin untuk menggunakan daily driver HP Android yang lain.
Mungkin bisa Vivo flagshipnya kalau misalnya nanti resmi di sini, atau flagshipnya Xiaomi nih yang bentar lagi akan resmi di Indonesia. Oke, jadi sekian aja review Pixel 8 Pro selama penggunaan gua di 3 bulan terakhir ini. Semoga ngebantu kalian. Salam tim Pixel. Bye.